apa tua? Muda apa tua? Muda. Yakin muda? Saya mau tanya nih, apa sebabnya Anda merasa muda? Semangat. Semangat. Ya, gini, saya usul. Kan kalau ditanya muda apa tua tidak ada definisinya, bukan? Berapa umur orang disebut muda? Berapa umur disebut tua? Jadi saya bikin definisi, ini boleh nanti dipakai. Kalau yang dipikirkan adalah masa lalu, kalau yang dibicarakan masa lalu, walaupun hitungan umurnya sedikit secara tahun, sesungguhnya dia sudah tua. Ya, tapi kalau yang dibicarakan masa depannya dan yang dia pikirkan tentang masa depan, walaupun hitungan tahunnya sudah panjang, sesungguhnya dia masih muda. Nah, yang di sini yang berkumpul membicarakan masa depan, bukan? Karena itu disebut muda. Apalagi yang hitungan tahunnya masih sedikit. Jadi kalau ada anak umurnya 25, tapi kalau ngomong dulu sesungguhnya dia sudah tua. Betul. Tapi kalau enggak masih muda. Nah, adik-adik, apa sih yang unik dari anak muda? Apa yang unik dari anak muda yang beda sama orang tua? Apa? Cerdas. Masa orang tua nggak cerdas? Hah? Kreatif. Ya, semangatnya. Ini contohnya ibu ini, wah semangat. HP merekam, wah top ini. Ya. Ibu dari mana, Bu? Dari Klaten. Jepara, Klaten, Brebes. Nah cukup, nanti pelajaran geografi. Gini, apa yang membuat anak muda itu beda? Pola pikirnya, apa pola pikirnya? Gini, anak muda itu unik karena anak muda selalu menawarkan kebaruan. Anak muda selalu bawa yang baru, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Baru. Kalau ada yang tidak bawa baru berarti dia sudah tua ya. Sudah tua, harus bawa kebaruan. Di Jakarta nih kami punya pengalaman. Ada zebra cross. Zebra cross itu apa? Penyeberangan di jalan kan? Itu udah ada puluhan tahun. Lewat matanya anak muda, zebra cross itu berubah jadi catwalk. Ingat nggak Citayam itu? Citayam Fashion Show. Apa itu? Itu anak muda lihat zebra cross berubah jadi catwalk baru. Orang yang sudah puluhan tahun lihat nggak kepikir itu jadi catwalk. Jadi kalau anak muda itu selalu menawarkan kebaruan. Jadi buat adik-adik semua, kalau nanti adik-adik mau bekerja, ditanyain pengalaman, jangan pernah minder. Misalnya di wawancara, lihat tuh, oh ini baru lulus ya? Ya. Belum punya pengalaman mas, belum punya pengalaman mbak. Anda jawab, Bapak, kalau Bapak cari orang masa lalu, pilih orang tua. Kalau Bapak mau masa depan, pilih saya. Saya mau nawarin masa depan Bapak. Mau nawarin masa depan, ya anak muda jelas belum punya pengalaman. Tapi saya nawarin masa depan. Nah itulah yang unik dengan anak muda. Jadi setiap kali ketemu anak muda, sesungguhnya kita ketemu dengan wajah masa depan Indonesia. Inilah wajah masa depan Indonesia. Jadi adik-adik, saya senang sekali bisa ngobrol. Cuman judulnya kan ngobrol. Berarti kalau ngobrol jangan saya terus yang ngomong. Kalau saya terus yang ngomong namanya khotbah. Khotbah. Yuk, jadi saya mau undang siapa
siapa yang mau menyampaikan, boleh pikiran, boleh pertanyaan. Kami juga ngobrol kan? Boleh, silakan nanti gantian kita diskusinya. Yo, yang mau boleh langsung nanya. Boleh. Tanya Pak. Boleh, oke, silakan. Ayo bangun. Ayo Bu. Ayo maju. Ini ada sekali. Ayo sekarang ambil. Yang muda-muda ini Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Rizalrahmani. Saya perwakilan dari SKI Kabupaten Brebes. Saya dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Yang pertama, saya mungkin akan menanyakan untuk kedepannya mengenai pengembangan di Brebes, karena Brebes yang pertama satu, sumber daya manusia rendah, yang pertama. Yang kedua, tingkat kemiskinan di Brebes itu salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Yang ketiga, yang kedua yaitu mengenai tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu Brebes salah satu yang terendah. Dan yang ketiga adalah infrastruktur di Kabupaten Brebes itu tidak merata. Nah, saya meminta tolong kepada Pak Anies untuk depannya mungkin sebagai inspirasi. Nah, nama Anda siapa? Farel. Farel. Jadi Farel ada 3 pertanyaan. Ya. Saya ini kan ngobrol ya. Iya, Pak. Jadi Farel selain tanya, Farel sampaikan harusnya solusinya apa? Pak? Oke, siap. Nah, yang dari Brebes saya tahu. Coba apa solusinya? Saya mungkin bukan asli Brebes sebenarnya, saya asli Solo, tapi saya berkuliah di Brebes. Yang pertama, untuk mengenai tingkat SDM yaitu dilihat dari lingkungan. Di lingkungan saya melihatnya banyak bapak tua yang mungkin tingkat SDM yang rendah. Mungkin saya menyarankan yang pertama, pembangunan sekolah-sekolah dasar ataupun SMP di Kabupaten Brebes dari SD sampai SMA itu digratiskan. Karena walaupun katanya gratis, tapi masih membayar. Yang kedua, memang gratis, tapi infrastruktur di pendidikan masih rendah. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengenai tingkat kemiskinan, mungkin cenderungnya yaitu ke arah Brebes kan salah satu wilayah terluas di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Maka dari itu untuk memfokuskan perekonomian itu tidak hanya di Brebes bagian utara, karena Brebes ada bagian utara dan bagian selatan. Jadi saya harap di bagian utara dan bagian selatan ada pemerataan mengenai pembukaan lowongan pekerjaan di Kabupaten Brebes, karena cenderungnya ke arah Brebes bagian utara. Dan yang kedua untuk infrastruktur, saya melihatnya yang pertama ketika saya menjemput teman saya ada jalan yang masih kurang baik, yaitu jalan yang masih berupa seperti sungai yang disatkan atau tidak ada airnya, jadi masih sangat buruk. Oleh karena itu mungkin ketika misal saya menjadi Bupati Brebes, misal saya yang pertama satu keliling seluruh daerah Kabupaten Brebes mengenai jalan-jalan yang tidak baik. Karena ketika transportasi di daerah Kabupaten Brebes itu baik, otomatis semuanya ekonominya insya Allah bisa berjalan dengan baik, dan otomatis investor bisa masuk ke Kabupaten Brebes. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Farel. Nanti dipanggil dulu, panggil. Terima kasih Farel dari Brebes ya? Oh bohong, nggak bawa telur. Iya. Bawa 2. Langsung jawab atau satu lagi? Langsung Satu lagi. Ini dari Magelang ini. Smile ABW. Sebutkan nama, profesi kerja atau mahasiswa apa? Siap, perkenalkan, nama saya Cecilia Sukma Pratiwi, biasa dipanggil Cece. Pak, Bapak kan akan merubah untuk ke depan Indonesia. Jadi, kalau Bapak sudah berhasil jadi presiden, kira-kira apa perubahan yang didapat oleh para kaum milenial ini? Kalau yang dipengenkan apa? Pengennya apa?
muda. Cari kerja muda. Cari kerja muda. Cari kerja muda. Mbak kan ya nanya ya, dikasih kesempatan sama Pak Anies. Kalau menurut Mbak maunya seperti Pengennya apa? apa? Kan kita ngobrol. Cari Pengennya kerja. apa? Cari kerja muda. Milenial pengennya apa? Pekerja muda. Hah? Pekerja muda. Pekerjaan yang mudah. Cari jodoh muda nggak? Terus kalau kita di sekolah kan juga kita masih berbiaya mahal. Terus pengennya untuk lebih dimudahkan supaya semua anak di Indonesia bisa bersekolah. Oke. Dari mana? Terima kasih. Smile ABW. Dari mana? Smile Siap, ABW. saya Smile. Smile ABW. Smile. Smile ABW. Smile, oke. Tinggalnya di mana? Tinggal di Tinggal di di Magelang. Magelang. Oke. Terima kasih ya. Siap. Iya. Mau lanjut? Satu lagi? Satu lagi? Oh, oke. Hah? Ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertanya Pak Iqbal, saya akan menyampaikan surat anak ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tudri syafa'atum syai'an illa Artinya apa? Semoga Bang Anies Baswedan Presiden digantikan oleh para malaikat Bang. Amin. Masih dari saya yang kedua kepada saya, Pak ini berkaitan dengan supremasi hukum Bang ini. Kebetulan saya dari ayat ini, ayat 5 bilang nih Bang. Dan profesi saya sekarang jadi advokat di Kota Belanda kemarin. Yang saya tanyakan adalah supremasi hukumnya Bang. Terutama pasal 33, pasal 27, yang ketiga adalah sila kelima Pancasila. Supremasi hukum di Indonesia ini menurut saya hanya tumpang ke atas, tumpang ke bawah, mungkin ke atas Bang. Seperti itu. Dan saya pengen sekali kalau tumpang ke atas itu Pelan Pak Sopir. Pelan Pak Sopir. bagaimana peran serta generasi muda milenial dalam supremasi hukum di Indonesia juga. Soalnya supremasi hukumnya sama sekali tidak ada kepastian. Ada keadilan, sama kepastian, keadilan, kemanfaatan. Tidak ada kejelasan. Ini namanya empat yang terkonstitusi. Pelan Pak Sopir. Saya Pancasila, tapi realisasinya ke masyarakat. Kalau dok, mungkin saja. Terima kasih saja dari saya Bang. Arif Mahmudi Bang. Oke. Arif. Oke. Profesi tadi apa? Pengacara Bang. Pengacara. Baik. Semangat Bang. Oke. Iya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu. Satu lagi. Ini ya. Oh ya. SKI udah, Jarmas. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah berkumpul di sini. Mungkin langsung saja Pak, perkenalkan nama saya Izam. Saya dari Sragen, Sangiran. Baik. Pada waktu tahun 2021 saya pernah magang di Kementerian Sosial. Tugas saya magang di Kementerian Sosial, program Pejuang Muda. Pada waktu itu tugas saya adalah mensurvei, salah satu tugas saya survei rumah-rumah warga yang mendapatkan bantuan sosial. Nah kemudian saya mendapati bahwasannya sebenarnya pemerintah itu banyak Pak anggaran untuk sosial, untuk mensejahterakan rakyat itu banyak. Tetapi setelah keberjalanannya ternyata bantuan itu kurang menyasar. Bahkan ada orang yang seharusnya dia mampu tapi dia mendapatkan bantuan sosial. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan
untuk memaksimalkan dari bantuan sosial ini, Pak. Bantuan sosial ini kan fungsinya adalah dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, kemudian dia hidupnya terbantu dan dia berkembang menjadi lebih baik sehingga ekonomi di Indonesia bisa lebih maju lagi. Mas Nizam kan sudah ke lapangan, lihat ada yang terima seharusnya tidak terima, ada yang harusnya terima malah tidak terima. Apa masalahnya itu bisa terjadi? Menurut yang saya amati, masalah yang paling utama adalah pemimpin di Indonesia ini jika mau mencalonkan dirinya, mereka menyogok masyarakat. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya mohon maaf ya Bapak. Ada Pak, masyarakat itu yang punya pemikiran bahasanya. Pemimpin yang nggak ngasih saya uang, dia nggak saya pilih. Kamu siapa? Aku nggak ngasih saya apa-apa. Terus kenapa saya harus pilih Anda? Seperti itu Pak. Terus cara memperbaikinya gimana itu? Pendidikan di Indonesia sebenarnya kurang merata. Jadi ini saya minta bantuan sama teman-teman milenial soalnya. Mana suaranya? Banyak masyarakat yang berpikiran bahwasannya untuk berpendidikan lanjut itu mereka sangat minim Pak. Di bagian pelosok desa banyak orang yang berpikiran ngapain lanjut berpendidikan. Toh saya lemah, bodoh. Toh saya orang tua saya tidak mampu. Seperti itu Pak. Nah mungkin bagaimana caranya kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Sekretari Abi. Bisa. Oke. Ya. Mas Anies, ini pertanyaan, mohon maaf, pertanyaannya khusus milenial ya, kolonial menurut saya. Milenial, khusus milenial, silakan. Nanti di sesi yang kedua ya, ada sesi yang lainnya. Tenang. Baik, kita kasih kesempatan Pak. Itu ada masalah apa? Ya. Oh ya. Masalah pendidikan. Ya. Gimana Bu? Ya, siap. Nah, akhlak. Ya. Ada yang maju lagi nggak? Leh, itu mau kurang. Saya coba jawab dulu ya. Tadi dari Taman Farel. Lalu sekalian, gini. Jawaban atas banyak masalah yang ada di kita, sesungguhnya jawaban itu ada di masyarakat. Ya. Pemerintah itu punyanya dua hal. Satu, dia punya namanya wewenang. Punya wewenang. Dia bisa membuat keputusan, tanda tangan, langsung berlaku jadi aturan, terkena pada semua orang. Nomor satu, wewenang. Itu yang dimiliki pemerintah. Yang kedua, memiliki anggaran. Betul tidak? Anggaran. Bahasa kerennya fiskal. Itu punya uang untuk melaksanakan yang diatur. Oke. Yang sering pemerintah tidak punya apa? Yang pemerintah punya satu, jawaban kreatif atas masalah yang ada di masyarakat. Pemerintah sering tidak punya. Yang kedua, pengalaman praktis di lapangan. Sering pemerintah tidak punya. Yang ketiga, inovasi terobosan. Seringkali pemerintah tidak punya. Karena itu, ketika saya bertugas di Jakarta, Bapak Ibu, saya tidak mau atau bergaya tahu jawaban atas semua masalah. Tidak. Saya bilang yang saya punya itu menang. Tapi kalau jawaban, saya tanya pada masyarakat jawabannya apa. Dan kalau kita bertanya, itu bukan berarti kita tidak tahu. Kita bertanya bisa berdiskusi. Tapi kita mendapatkan masukan praktis yang belum tentu di pemerintahan itu
menguasai, memahami. Brebes tadi, misalnya, bagi orang Brebes dia akan bilang ada Brebes Utara, Brebes Selatan. Yang utara maju, perekonomiannya lebih baik, betul tidak? Yang selatan kering, kemajuannya terbatas, fasilitas pendidikannya terbatas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, karena itu saya berharap ke depan seperti kemarin menyelenggarakan di Jakarta, banyak urusan yang kita cari jawabnya bersama-sama dengan masyarakat. Jangan pemerintah bergaya paling tahu atas solusi untuk semua masalah. Karena nantinya malah kita salah memberi solusinya. Apalagi Ibu sekalian, kalau pemerintah pusat sama masyarakat daerah itu jaraknya jauh. Yang dekat kan pemerintah daerah, bukan? Daerah. Nah, jadi saya ingin garisbawahi bahwa ke depan pola cara di dalam mengelola pemerintahan itu partisipatif. Kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Kalau dulu namanya gotong royong itu kolaborasi. Nah, sudah lama sekali di pemerintahan itu seakan-akan yang paling tahu jawaban hanya pemerintah. Yang membuat keputusan itu adalah yang paling tahu, padahal belum gitu ya. Kemudian CC, tadi mana CC? Ayo ya. Tadi tanya, apa yang akan diberikan pada milenial? Dan saya tanya balik, apa yang milenial harapkan? Kenapa saya tanya balik? Lagi-lagi, jangan sampai yang diberikan pemerintah bukan yang diharapkan oleh milenial. Memangnya yang tahu aspirasi milenial siapa? Yang milenial, anak-anak milenial. Tapi saya mendengar dari banyak tempat, nomor satu yang menjadi concern milenial adalah lapangan pekerjaan. Itu nomor satu. Betul? Yang kedua, ini saya dengar nih. Kedua, kesulitan untuk memiliki rumah sendiri. Betul? Khawatir nanti bagaimana bisa punya rumah sendiri. Itu kekhawatiran banyak milenial. Dan yang jomblo, tapi itu diselesaikan sendiri kalau itu ya. Nggak usah dibantu sama negara kalau itu. Tapi pertama soal lapangan pekerjaan. Begini sekalian, lapangan pekerjaan ini menjadi prioritas utama yang akan menjadi perhatian kita. Kenapa? Lapangan pekerjaan harus dibuat dengan satu, melakukan reindustrialisasi, membangun industri-industri bukan di daerah-daerah yang selama ini sudah menjadi tempat pusat industri. Harus justru dibangun di daerah-daerah yang belum menjadi pusat industri. Infrastruktur tol, infrastruktur kereta itu menjadi penyambung untuk bisa produk-produk yang dihasilkan dari sebuah industri masuk ke pasar. Tapi reindustrialisasi penting. Yang kedua, mikro, kecil, skala usaha adalah pemberi lapangan pekerjaan terbanyak. Pemberi lapangan pekerjaan terbanyak adalah sektor mikro dan sektor kecil. Karena itu pemerintah harus memberikan dukungan pada sektor mikro dan sektor kecil sehingga mereka berkembang dan otomatis menyerap lapangan pekerjaan. Sektor mikro dan kecil ini paling banyak menyerap. Lalu yang paling banyak menyerap lapangan pekerjaan juga industri kreatif dan industri pariwisata. Ini industri kreatif, industri pariwisata itu paling banyak menyerap pekerjaan. Jadi begitu ya, CC. Kemudian kan rumah. Rumah ini salah satu yang kita ingin siapkan sehingga penduduk di Indonesia generasi baru tidak khawatir nanti ada skema untuk rumahnya. Lalu Mas Arif tadi yang luar biasa semangatnya, supremasi hukum. Ya, jangan sampai tebang pilih.
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Ini boleh. Jadi itu hanya membutuhkan ketegasan saja. Begitu tegas, maka kita akan bisa menegakkan aturan hukum sehingga siapa saja mendapatkan perlakuan yang sama. Insyaallah jadi pegangan Mas Hisam soal bansos. Ini bansos salah sasaran ada di mana-mana ya kelihatannya. Betul ya? Saya cerita sedikit di Jakarta ya. Di Jakarta juga kita pernah punya problem seperti ini. Lalu apa yang dikerjakan? Daftarnya diserahkan kepada waktu itu ketua RT. Lalu ketua RT musyawarah dengan semua warga karena mereka yang paling tahu siapa yang membutuhkan. Satu. Yang kedua, ibu-ibu PKK Dasawisma itu paling tahu siapa membutuhkan, siapa yang paling tidak membutuhkan. Bantuannya dari siapa? Ibu-ibu PKK. Kalau petugas pemerintah belum tentu tahu. Tapi kalau Dasawisma, tahu Dasawisma nggak? Dasawisma itu 1 ibu 10 rumah, 1 ibu 10 keluarga. Kok dia tahu siapa yang sakit, siapa yang nganggur, siapa yang yatim, tahu. Karena itu andalkan ibu-ibu sebagai pusat informasi untuk pembagian bantuan sosial. Mereka pasti tahu. Kami di Jakarta bukan hanya bantuan sosial, pendataan penduduk aja minta tolong ibu-ibu. Karena ibu-ibu PKK itu tahu persis sudah pindah dan tidak pindah dan lain-lain ya. Jadi sekalian itu Mas Iqbal cek Mas Farzi, pertanyaan sudah Terjawab semua? Oke. Berarti saya minta 4 penanya tadi untuk naik ke atas mau dikasih kenang-kenangan dari Pak Anies. Ya. Boleh naik ke atas? Ibu tadi nanya nggak? Yang tadi nanya dulu ya. Yang tadi nanya dulu. silakan. Ayo silakan naik. Silakan naik. Mana tadi? Ya. Satu lagi Bapak pengacara. Iya. Kita prioritaskan yang nanya dulu. Sebentar. Iya, sebentar. Ini yang nanya tadi. Boleh. Baik, silakan baris. Ya, ini doa. Jadi ternyata Mas Anies tidak cuma calon presiden, Pak Ramzi. Apa? Tapi coach. Jadi ternyata orang itu sudah punya solusi sebetulnya ya. Luar biasa. Tadi ada pertanyaan yang tidak disampaikan secara formal. Mas Iqbal saya jawab aja ya. Ibu-ibu tadi bicara soal akhlak. Itu benar soal akhlak. Ini 2 ibu-ibu tadi tanya soal akhlak. Setuju tidak akhlak itu penting? Setuju atau setuju sekali? Sekali. Iya. Jadi ibu leras. Ibu Asmus itu. Siti Romani. Klatennya putih. Tempur Sari ngawen Klaten. HP-nya pun cemeng terus. Ini sambil live terus ini ibu. Tuh, mungkin panjenengan terima hadiah kita sekalian. Boleh. Silakan. Pun sing santai mawon Bu, sing santai. Nah. Ya, hati-hati. Pun sing relax. Nggih, pun relax mawon. Saat ini kalau jawab pertanyaan ibu, nggih. Gini, akhlak itu kalau kita sampaikan juga dalam pendidikan biasa disebut namanya karakter. Tapi kalau ngomong karakter sama anak-anak dikira karakter tulisan itu. Berapa karakter? 20 karakter, 30 karakter. Itu juga namanya kebiasaan. Jadi akhlak itu tidak bisa diajarkan saja, harus
diajarkan, dicontohkan, lalu nah itu ya dibiasakan dengan dibuat menjadi kebiasaan. Nah, akhlak ini ada dua nih. Satu, karakter moral. Karakter moral nih, apa misalnya? Jujur, rendah hati, andap asor, tawadhu, betul nggak? Kemudian ya semua yang sifatnya moral, oke? Saleh, beriman, bertakwa, itu adalah karakter Tapi karakter juga ada satu, namanya karakter kinerja. Apa itu? Rajin, kerja keras, tangguh, tuntas. Nah, kita tidak ingin begini. Apa? Jujur, tapi malas. Gak ingin kan? Tapi kita juga tidak ingin kerja keras, tangguh, tapi culas, tapi licik. Bang, kita maunya dua-duanya. Caranya tadi dibiak dan usul. Jangan sebut ditanamkan. Karena yang namanya kebiasaan itu ditumbuhkan, bukan ditanamkan. Biarkan dia tumbuh. Anak-anak juga pendidikan itu bukan untuk menanamkan, tapi untuk menumbuhkan. Anak itu seperti bibit biji, ditaruh di tanah yang subur dengan iklim yang sehat, dia tumbuh. Bijinya bagus, tanahnya gersang, bisa tumbuh tidak? Tidak bisa. Tanahnya subur, bibitnya jelek, bisa tidak? Tidak bisa. Tapi juga bibit bagus, tanah bagus, tapi cuacanya kering, panas, tidak ada hujan, bisa tumbuh tidak? Bibit itu anaknya, tanah itu keluarganya, kemudian iklim itu lingkungan sekitarnya, tiga-tiganya. Jadi menumbuhkan akhlak yang baik perlu keluarga yang baik, sekolah yang baik, lingkungan yang baik. Ya, setuju sekali. Yuk, sekarang saya titip. Ibu, ini ibu. Nih, mungkin manfaat. Amin. Nih. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Anies jadi presiden, mudah-mudahan negara Indonesia adil, makmur, sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahagia sejahtera. Kenapa si sakinah mawaddah warahmah dibawa-bawa? Wal yahsal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyaqulu qawlan sadida. Oke, baik. Foto bareng, boleh. Ayo. Anies, foto dulu Pak Anies. Oke, silakan. Ayo, Bapak di tengah. Mana handphonenya? Sini saya fotoin. Iya. Wah, fotonya sama Karam sih. Boleh saya? Kayaknya jangan masuk kamar gitu deh. Harus foto dulu. Sama Bapak. Buat Pak Anies saja. Oke, untuk para relawan ini saya mau ujulan namanya nih. Relawan Anies sama, relawan Anies mana? Woi, mantap Pak. Tepuk tangan yang paling ya. Oke. Sobat Anies, mana relawan Sobat Anies? Ada juga yang hadir dari SKI, mana SKI suaranya? Woi, mantap. Ada Jarnas. Ada relawan Manis. Mas Anies. ABC mana ABC? Dan terakhir ada gerakan Desa Nusantara. Gerakan Desa Nusantara juga hadir, ya. Baik. Ya.